Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Allah, alhamdulillah jumpa lagi dengan channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membahas masalah haji ya. Ingin haji mabrur? Simak dulu di sini. Nah, haji mabrur itu pelantikan takwa ya. Haji mabrur harus diberbekal cinta Allah dan cinta sesama. Pemirsa, sebagai pendahuluan, haji mabrur adalah haji yang dicap sebagai haji yang berbakti, ya, diterima Allah atau makbul dan mendapat balasan surga. Di tengah kita, seolah haji mabrur itu otomatis ya, melekat pada setiap orang yang baru menunaikan ibadah haji. Padahal banyak haji yang kembali melakukan maksiat yang sudah biasa dilakukan. Jika haji mabrur yang balasannya surga masih seperti itu, apakah masih layak masuk surga misalnya? Nah, haji itu seharusnya jadi proses puncak, tapi bukan berarti setelah haji sudah bebas tanpa perlu ibadah lagi. Nah, setelah haji kita harus selalu di puncak, bukan jatuh ke bawah. Kemudian mari kita lihat persoalan haji mabrur. Bisakah surga dibeli dengan ritual 5 hari ya, atau katakanlah 40 hari? Misal orang yang belum benar imannya ya, suka maksiat kemudian berhaji dengan biaya yang halal, semua prosesi haji dilaksanakan sesuai ketentuan ya, dengan maksud agar mendapat surga. Nah, setelah yakin mabrur artinya merasa sudah punya tiket surga lah ya. Balik lagi pada perilaku semula, apakah bisa disebut mabrur? Kalau iya, berarti surga itu bisa dibeli dengan amalan selama 5 hari ya, dengan biaya sekian juta. Karena banyak orang yang mampu haji dengan harta, berarti surga bisa dibeli hanya dengan harta tanpa takwa. Nah, ini pertanyaannya. Tentunya kita sepakat yang demikian itu tidak bisa disebut mabrur. Artinya haji mabrur itu rentetan proses ya, dari proses-proses sebelumnya dan puncaknya ditunaikan saat haji. Pemirsa, kemudian kita lihat proses untuk haji mabrur. Haji dari kata haj, seakar dengan hujah, alasan, argumen, argumentasi, ya, bukti. Nah, seorang punya gelar insinyur, dokter Andes, dan lainnya, buktinya adalah apa? Ijazah asli. Sebelum itu ada tugas akhir dan calon sarjana diuji, lulus atau DO. Haji itu prosesi ujian tugas akhir. Kalau lulus disebut mabrur, kalau tidak ya hanya mabur ya. Allah tegaskan dalam Al-Baqarah 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ama taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ayat di atas menjelaskan perintah bagi yang berniat haji di tahun itu dan menyuruh untuk berbekal, dan sebagai bekal adalah takwa. Jadi boleh saja berhaji tanpa takwa, karena takwa itu amalan lahir dan batin. Ya, amalan lahirnya kelihatan, tapi yang batinnya kan tidak tampak. Kita tidak boleh melarang orang pergi haji, misalnya dengan alasan belum takwa, karena takwa tidak sepenuhnya bisa dilihat, hanya Allah yang maha tahu. Tapi Allah menegaskan sebaik-baik atau bekal terbaik adalah takwa, karena dengan bekal takwa itu haji akan menjadi sempurna, lebih baik. Ya. Artinya untuk menggapai haji mabrur sebaiknya takwa dulu. Untuk menjadi takwa harus saum misalnya ya di bulan Ramadan dan salat yang benar yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar atau bersih diri ya, juga zakat untuk bersih harta. Jadi calon haji harus sudah bersih batin dan bersih harta juga. Nah, untuk bersih batin harus melalui taubat, istighfar, dosa kepada Allah dan minta maaf ke orang lain dan semua handai taulan agar terlepas dari dosa sesama manusia dengan halal bihalal misalnya sebelum berangkat haji. Kemudian takwa itu punya beberapa aspek, salah satunya motivasi, ya, harus ikhlas ya, hanya untuk memenuhi panggilan Allah, bukan untuk memenuhi panggilan hawa nafsu, ambisi, cita-cita ya. Kalaupun gagal sampai ke tujuan, kalau sudah ikhlas akan dapat pahala ya. Artinya tidak sampai haji misalnya karena meninggal di jalan lah atau apa. Kedua, tujuan yakni meraih cinta Allah. Ini yang harus dipegang ya, sebelum, selama, dan setelah haji. Ya, jangan sampai haji bertujuan hanya untuk menaikkan status sosial. Ketiga, takwa juga harus istiqomah, ya, konsisten dalam banyak hal termasuk berperilaku. Jangan sampai
rajin ibadah dan memperlihatkan kesolehannya hanya sebelum haji saja. Setelah haji bubar lagi, nah kembali ke karakter atau perilaku semula. Keempat, takwa harus waspada, ya, selalu fokus, hati-hati, ya, tidak mudah panik, ya, jangan sampai lupa karena adanya gangguan. Jangan sampai ketika terjadi gangguan panik langsung lupa diri, ya. Banyak kasus ya, mengapa orang dipukul langsung membunuh yang memukulnya misalnya, itu karena tidak waspada, ya, cepat terpancing dengan godaan gangguan tadi. Kemudian contoh lain misalnya ditagih hutang langsung panik dan membunuh penagihnya. Nah, saat ada gangguan seharusnya bukan lupa diri, tapi harus ingat Allah, ingat bahaya yang mengincar, dan harus ingat apa yang seharusnya dilakukan. Itu sebabnya Allah mengingatkan untuk calon haji jangan rofas, fasik, berdebat, ya, yang berpotensi terpleset ke dalam dosa agar menjadi orang yang waspada. Puncak dari usaha itu, jika memang teguh memegang tujuan meraih cinta Allah, pasti akan mencintai sama. Mana mungkin Allah mencintai seorang kalau orang itu tidak mencintai sesama. Untuk itu, buah takwa adalah ihsan, murah hati, murah harta, ya, tidak pelit, tidak sulit memaafkan orang lain. Itu semua hanya bisa terwujud dengan tekad yang kuat, supaya tidak mudah kalah saat menghadapi gangguan, baik yang membelokkan keikhlasan, yang membelokkan tujuan, istiqomah, dan kewaspadaan. Proses membina takwa itu jelas, bukan proses yang ringan, tapi butuh keseriusan, mujahadah, dan waktu yang cukup panjang. Untuk meniti jalan takwa, kita harus perhatikan unsur takwa. Pertama, bulatkan tekad untuk mencapai tujuan, yakni meraih cinta Allah agar sampai kepada Allah melalui cara mencontoh Nabi SAW dalam segala aspek kehidupan, kemudian konsisten dan waspada. Berniat ikhlas hanya untuk meraih cinta Allah ini berarti menjadikan Allah sebagai target akhir. Kita yang semula dari Allah harus kembali kepada Allah. Kita tidak mungkin sampai kepada Allah kalau kita belum mencintai Allah lebih dari yang lain. Karena kita akan berkumpul dengan yang kita cintai. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis Muslim, ini banyak sekali, dari 4775 sampai 479, yang nantinya adalah, beliau SAW bersabda, apa yang telah kau siapkan? Ketika ditanya seorang sahabat tentang kapan kiamat gitu ya, kemudian jawabannya, cinta Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kau bersama dengan yang kau cintai. Kalau seorang lebih mencintai istri atau suami daripada Allah dan Rasulnya, maka kelak dia akan bersama suami istrinya, gitu ya. Ini nggak masalah kalau suami istrinya tersebut pasti masuk surga, tapi kan tidak ada jaminan. Nah, kalau kita mencintai Nabi SAW di atas manusia yang lain, kita pasti bersamanya dan pasti masuk surga. Oleh karena itu dalam hadis Muslim 62, Nabi SAW mengingatkan, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba beriman hingga aku lebih dia cintai daripada keluarga dan hartanya serta manusia semuanya. Nah, hadis di atas bukan untuk kepentingan Nabi, tapi untuk kita juga, agar manusia kembali kepada Allah. Allah memanggil kita dengan banyak cara, ya. Ya, itu misalkan panggilan sholat, panggilan haji kayak gitu. Nah, itulah yang penting adalah bahwa kita harus tetap yang mencintai Nabi lebih dari manusia yang lain, supaya karena memang kita mengikuti Nabi itu adalah memenuhi panggilan Allah itu dalam sambil mengikuti Nabi. Jadi tahapan awal starting meniti jalan takwa adalah menetapkan niat ikhlas karena Allah dan membulatkan tekad untuk mencapai tujuan, yakni meraih cinta kasih sayang Allah. Setelah itu menjalani apa yang dicontohkan Nabi secara konsisten dan waspada. Proses itu terus berulang, ya, supaya mencapai posisi yang makin tinggi. Ya, jadi terus berulang. Haji itu seperti mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Dilihat dari kemampuan atau kompetensi, meskipun tidak mengerjakan tugas akhir, semua kompetensi sudah diukur dan layak jadi sarjana. Tapi perlu tugas akhir untuk membuktikan kemampuan dalam bidang penelitian misalnya, supaya lebih berdaya guna. Proses haji terdiri dari rukun haji, ya, dan wajib haji. Rukun haji terdiri dari ihram, ya, yaitu niat mulai ibadah haji dengan memakai kain ihram dan menjauhi larangan ihram. Kemudian wukuf, ya, di Arafah, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian tawaf ifadah, ya, ifadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian terakhir tahallul. Mari kita bandingkan proses haji dengan meniti jalan takwa. Haji diawali memakai kain ihram, niat di mikot, ya. Setelah niat akan calon haji memasuki suatu sistem, ya, di mana beberapa hal yang semula halal jadi haram. Yaitu sebabnya mengenakan kain ihram, mirip seperti takbiratul ihram.
Setelah itu jamaah haji bertalbiyah, yakni menyambut panggilan Allah. Orang yang tidak sholat berhaji itu ya lucu, aneh ya. Panggilan harian tidak pernah dipenuhi misalnya, atau tidak, jarang dipenuhi, tapi panggilan yang seumur hidup sekali dipenuhi. Takwa harus jadi program pembinaan diri ya. Meniti jalan takwa dimulai dengan niat dan membuatkan tekad yang kuat untuk meraih cinta Allah agar sampai kepada Allah. Kedua, wukuf di padang Arafah yang merupakan simulasi padang mahsyar ya. Wukuf harus menjadi puncak kesadaran hakikat diri terhadap Allah. Siapa kita sebenarnya, siapa kita di hadapan Allah, dan kemudian bagaimana nanti kita akan kembali lagi kepada Allah. Puncaknya sedang di hadapan Allah, seakan-akan jadi pesakitan di meja hijau, ibarat calon sarjana yang menghadapi ujian tugas akhir lah. Saat itu calon sarjana berharap kemurahan dari kasih sayang dosen ya, dan jamaah haji berharap rahmat Allah agar divonis calon ahli surga dan bebas dari neraka. Dalam hadis Muslim 2402, Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Sebab pada hari itu dia turun kemudian membangga-banggakan mereka di depan para malaikat seraya berfirman, apa yang mereka inginkan? Kalau bertanya apa yang mereka inginkan, nah ini kesempatan emas, kita harus jawab ingin bebas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis Muslim 2403 dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan tidak ada ganjaran bagi ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Jadi jelas mengapa wukuf jadi pokok ibadah haji. Ada momen kita sedang dihadapkan ya, sebagai terdakwa secara individual, tapi di saat yang sama Allah menawarkan sesuatu apa yang kita inginkan, lulus atau gagal ya. Itulah sebabnya haji menjadi rukun Islam terakhir ya, karena ada vonis yang menentukan nasib kita ke depan. Ketiga, tawaf. Tawaf itu sesuai arah putaran skrup. Jika skrup yang menancap di tanah kita putar seperti arah tawaf, maka skrup itu akan naik ke atas. Ya, demikian pula proses ya meniti takwa terus dilakukan agar posisi takwa naik makin tinggi. Nah, arah putaran yang menghasilkan pergeseran ke atas itu disebut istiqomah, karena istiqomah berarti tegak ke atas. Saat tawaf, Ka'bah menjadi titik pusat rotasi yang menunjukkan pusat aktivitas kita yang harus selalu ikhlas, ya, selalu berorientasi pada cinta Allah. Saat melihat Ka'bah, jangan terpukau dengan bangunan kecil hitam yang menjadi arah ibadah sholat, tapi ingat juga, yang penting adalah ingat yang memilikinya, yaitu Allah SWT. Haji itu rukun terakhir dalam Islam yang menandakan proses puncak. Secara fisik, ibadah ini cukup melelahkan, ya, ibarat orang mendaki gunung. Setelah sampai di puncak, harus berusaha tetap di puncak, jangan turun lagi ke bawah ya. Tawaf menggambarkan perjalanan menuju puncak itu. Begitu pula takwa, harus punya tujuan agar terus naik dan harus berusaha untuk tidak turun lagi. Jika kesadaran ini tidak ada, maka menunjukkan ibadah haji hanya sekedar harus jadi haji ya, sehingga mudah tergoda lagi ke kebiasaan buruk sebelumnya. Berikutnya, sa'i, yang berarti berusaha, berlomba pergi menuju atau meraih tujuan. Sejarahnya sa'i itu berlari-lari mencari air, suatu yang sangat dibutuhkan di tanah yang gersang. Seharusnya begitulah kita meraih cinta Allah, ya, ibarat orang yang kehausan di padang pasir yang berusaha mencari air. Ditempuh dengan cara berlari, ya, menunjukkan jangan berleha-leha. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, bersegeralah kembali kepada Allah, sungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan dan yang jelas darinya untukmu. Jadi prosesi haji itu seperti meniti jalan takwa yang menyimpan makna yang dalam, yang berakar pada hakikat manusia yang harus bisa kembali kepada Allah. Setelah meniti jalan takwa kemudian berhaji, maka di situ ada vonis penentuan layak ya masuk surga atau belum. Artinya haji merupakan pelantikan takwa. Seorang sarjana setelah dilantik harus mengamalkan ilmunya agar bermanfaat ya bagi dirinya dan orang lain, juga ilmunya akan bertambah. Begitu pula haji yang mabrur itu harus mempertahankan kemabrurannya dengan terus memberi manfaat bagi dirinya dan orang lain, bukan malah korupsi ya yang merugikan orang senegara. Makanya menggunakan istilah mabrur yang berasal dari kata albir ya, atau baro, dari kata baro. Mabrur artinya dicap sebagai orang yang banyak berbakti kepada umatnya dalam rangka meraih cinta Allah. Dalam kerangka takwa masuk dimensi ihsan ya. Jadi mabrur itu stempel pengesahan dari Allah. Ihsan itu kebaikan, mabrur birru juga merupakan kebaikan. Jadi sama match ya. Lalu kapan kita layak
berangkat haji kalau memang haji itu harus berbekal takwa ya. Jika haji harus bertakwa dulu, lalu kapan kita layak untuk haji ya? Bagaimana kita tahu kalau kita sudah cukup takwa untuk pergi haji? Takwa setinggi apa yang dinilai cukup untuk bekal haji ya? Puncak takwa adalah ihsan, hubungan baik dengan Allah, itu mencintai Allah, dan hubungan baik dengan sesama, dengan banyak berderma, berbakti. Haji mabrur adalah haji yang penuh bakti, karena mabrur artinya diakui sebagai orang yang berbakti. Jadi kelayakan seorang untuk takwa bisa dilihat dari outcome-nya, ya. Gimana perilakunya dia ya terhadap Allah dan sesama. Jika sudah ada bibit cinta kepada Allah dan sama manusia, berarti sudah cukup layak untuk berhaji mabrur. Nah, cinta memang sulit diukur, tapi ada tandanya, indikatornya. Begitu pula cinta kepada Allah. Untuk mengetahui sudah ada cinta kepada Allah atau belum dalam diri kita, dapat kita nilai sendiri dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan indikator cinta. Indikator cinta itu misalnya pertama, frekuensi ingat kita kepada Allah. Ya. Seberapa banyak kita ingat kepada Allah akibat cinta dan nyaman bersama yang dicintai. Orang yang mencintai seorang akan banyak ingat orang yang dicintai dan suka berdekatan dengannya. Orang yang mencintai Allah akan sering ingat kepada Allah dan nyaman atau suka berdekatan dengan Allah. Sehingga bisa kita ajukan beberapa pertanyaan seperti berikut ya. Adakah ingat kepada Allah saat sholat, misalnya minimal 10% dari durasi sholat kita? Adakah rasa nyaman, tentram saat sholat? Apakah kita masih gelisah dalam sholat? Adakah kita merasa senang bermunajat atau berbisik-bisik ya dengan Allah saat kondisi hening seperti dalam tahajud? Adakah rasa tentram ketika ada di masjid ya, atau selalu gelisah ingin cepat keluar? Ya. Jika pertanyaan di atas semua dijawab iya, berarti kita sudah ada cinta kepada Allah meskipun dalam kadar yang berbeda. Kemudian terkait dengan cinta sesama, harus dibuktikan dengan rasa iba kepada orang lain, terlebih memberi rizki yang kita dapatkan. Nah, orang yang belum cinta sesama ya, berzakat yang wajib saja tidak suka, apalagi memberi sedekah. Orang yang sudah memiliki rasa cinta sesama akan perhatian pada tetangga yang miskin, khawatir tidak makan. Orang yang sudah memiliki rasa cinta sesama akan merasa iba jika ada orang yang sudah tidak layak mencari nafkah, masih harus mencari nafkah. Akan merasa iba jika ada orang mencari nafkah tapi mustahil mencukupi ya, kehidupan sehari-hari seperti tukang servis payung, tukang sol sepatu yang berkeliling kemana-mana ya. Adakah rasa itu dalam diri kita? Jika iya berarti sudah mencintai sesama. Jika sudah ada rasa cinta Allah dan cinta sesama, berarti kita minimal sudah punya bibit orang takwa. Nah, dengan haji, bibit itu, potensi itu, insya Allah, ya, dengan prosesi haji akan menjadi ajang wisuda. Ya. Mengapa harus ada langkah seperti itu? Nah, orang yang berhaji tanpa cinta Allah, nanti ibadah hajinya tidak nyaman. Di masjid tidak nyaman, gelisah, semua ibadah terasa melelahkan, memberatkan, sholat juga terasa tidak karuan. Orang yang berhaji tanpa cinta sesama, aktivitas di fisiknya tidak akan nyaman juga ya. Makanan apapun tidak enak, seperti bau, tidak menarik. Bergaul dengan sesama jamaah juga tidak baur ya, tetapi terasa hambar. Bahkan ada yang sampai saling itu, saling ini ya, yang membuat hubungan sesama kurang harmonis. Nah, hal itu membuat ibadah haji tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Sepulang haji, ibadah haji itu memberi kesan negatif ya, yang menakutkan gitu. Jika demikian, bagaimana bisa jadi haji mabrur ya? Haji akan terkesan sebagai ibadah yang mengerikan, menakutkan, membawa trauma. Nah, sebaliknya kalau orang sudah mencintai seorang, kegiatan apapun dengan kasihnya pasti akan menyenangkan dan mengesankan. Begitu pula ibadah haji akan menjadi momen yang menyenangkan, bukan karena wisatanya, tapi ada kesan ruhani bersama Allah dan sama. Mereka akan berdendang, kemesraan ini janganlah cepat berlalu, kemesraan ini ingin kukenang selalu. Kalau saja tidak ada batasan kota dan biaya, orang seperti itu akan berkali-kali berhaji. Lalu, adakah jalan pintas? Kalau merasa belum punya bekal takwa, tapi sekarang sadar, ya, harus begitu dan haji sudah harus dilaksanakan sekarang. Adakah jalan pintas? Ya, tentu saja ada. Beberapa hal ini harus diupdate ya, diperbaharui, harus diupgrade, ditingkatkan. Misalnya pertama, luruskan niat. Berhaji murni untuk memenuhi panggilan Allah, bukan panggilan diri untuk mendapatkan gelar haji atau bukan yang lainnya lah. Niatkan juga untuk menyayangi sesama mulai detik ini. Ya, alokasikan uang untuk banyak bersedekah. Ya, kurangi kebutuhan pribadi yang tidak perlu, yang sifatnya
untuk pamer harta, lebih baik alokasikan untuk sedekah. Dengan pengorbanan itu, mudah-mudahan Anda akan dicatat sebagai orang yang mencintai Allah. Istighfar dan minta pertolongan Allah untuk menjadi orang takwa dan haji mabrur, insya Allah. Yang penting lagi untuk diperhatikan adalah waspada untuk tetap menjaga hati. Jangan sampai ada rasa bangga dengan hajinya, rasa takabur, merasa diri pintar, kaya, orang terhormat, punya status tinggi, keturunan bangsawan atau keturunan siapalah. Nah, jangan meremehkan orang lain yang ada di sebelah kita misalnya, atau yang kita lihat mungkin dia lebih baik amalnya dari kita, ya. Mungkin dia sedikit dosanya dibanding kita, ya. Jangan meremehkan apapun yang ada di sana, ya, seperti ini tidak seberapa, ini sih apa biasa gitu. Dan seperti itulah, ya, itu karena menunjukkan tingkat takabur, ya, sombong, yang kemungkinan pasti biasanya langsung dibayar kontan ya hukumannya. Kemudian yang penting lagi adalah banyak zikir, istighfar, dan sholawat. Sebagai kesimpulan, haji mabrur itu haji yang dilaksanakan atas dasar takwa, karena puncak takwa adalah ihsan dan mabrur berarti berbakti. Ihsan dan al-birru mengandung arti yang sama, mirip, ya. Tanpa takwa belum ada bakti, belum ada cinta Allah dan sama, sulit jadi mabrur, ya. Jika konsep takwanya tidak dipahami dan diperhatikan, haji hanya sekedar menaikkan status. Setelah jadi haji mabrur, harus terus dipertahankan dengan banyak berbakti kepada umat manusia. Itulah sebabnya perlu penjelasan takwa yang komprehensif sebelum orang menunaikan haji. Sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang maha mengetahui, ya. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda belum subscribe, maka subscribe, ya, untuk membantu dakwah ini. Jika ada salahnya, tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silahkan perbaiki lewat komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.